Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Sesajen. Tradisi nenek moyang sudah mendarah daging dan sangat sulit untuk dihilangkan, tetapi secara perlahan dan pasti akan mengalami perubahan dan pergeseran, baik melalui bentuk, makna, dan fungsinya. Budaya dan ajaran Hindu-Buddha kuno sangat lekat dengan masyarakat Jawa khususnya, terbukti dengan karya arsitektur yang megah mendunia, yaitu Candi Borobudur, candi termegah di seluruh dunia, termasuk aset yang dilindungi UNESCO. Ditambah lagi posisi strategis bangsa Indonesia yang berada di negara kepulauan, sehingga sangat mempermudah terjadinya perdagangan antar negara. Banyak sekali orang asing yang hilir mudik, singgah, bahkan ada yang sampai menetap mempunyai keluarga di Indonesia. Percampuran atau datang dan pergi sebuah aliran kebudayaan dan kepercayaan sempat mewarnai negeri Nusantara ini. Ajaran agama Hindu dan Buddha dipercayai sangat mudah berkembang karena ada kesamaan kepercayaan, yaitu sama-sama menganut aliran animisme atau roh nenek moyang, benda-benda yang dipercayai bertuah, dan dinamisme atau segala sesuatu yang mempunyai kekuatan gaib. Periode Hindu-Buddha masuk ke Nusantara diperkirakan pada abad ketiga, di mana masyarakat saat itu belum mengenal agama, masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah satunya tradisi yang berkaitan dengan ajaran Hindu-Buddha adalah dengan mengadakan sesajen atau sesaji. Menurut filsafat Sunda, sajen asal kata dari sesaji yang mengandung makna saajian atau kalimah yang disimbolkan dengan bahasa rupa, bukan bahasa sastra, di mana di dalamnya mengandung mantra atau kekuatan metafisik atau supranatural. Kata sajen berasal dari kata sa dan ajian. Sa bermakna tunggal, aji bermakna ajaran, sa bermakna seuneo, bara atau api atau aura energi. Bermakna saajian atau ajaran yang tunggal atau menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesajen mengisyaratkan bahwa keganasan atau kedinamisan alam dapat diatasi atau ditangani dengan upaya menyatukan diri dengan alam atau beserta alam, bukan dengan cara merusak atau menguasai alam. Ritual ini merupakan bentuk metafora atau siloka penyatuan manusia dengan alam. Kata saajian secara keseluruhan bermakna menyatukan keinginan atau kahayang-kahayang dengan keinginan alam atau beserta alam, atau menyatu dengan alam. Adapun sesajen bisa bermacam-macam bentuk jenisnya, tergantung dari maksud dan kegunaannya, juga tergantung dari kepercayaan dari masyarakat setempat. Di masa milenial ini, meski jarang tetapi masih ada prosesi sesajen, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian petani. Mulai dari peristiwa manusia lahir, bertumbuh menjadi anak-anak, dewasa, menikah, mencari pekerjaan, atau menjalani mata pencaharian saat manusia meninggal, dan bahkan setelah meninggal ada acara 100 hari, pendaan, dan sebagainya, sehingga jika dituruti seolah tidak akan ada habisnya dalam memperingati suatu peristiwa yang dianggap sangat bersejarah bagi mereka. Contohnya seperti pemberian sesajen pada saat Hari Raya Idul Fitri,
Masyarakat Jawa menyebutnya riyadi atau riyoyo. Persiapan membuat makanan, nasi, lauk pauk, lengkap dengan serundeng dari kelapa, kerupuk warna-warni, rengginang, buah-buahan, minuman teh, kembang setaman, dan aneka buah. Menurut keyakinan masyarakat Jawa, pemberian sesajen pada saat riyoyo biasanya ditujukan untuk roh leluhur atau anggota keluarga yang sudah meninggal. Jenis makanan dan minuman yang disajikan juga sesuai kesenangan mereka dahulu pada saat masih hidup. Dipercaya dengan menyajikan makanan dan minuman kesukaan mereka, mereka akan tenang di alam baka, tidak mendatangi atau mengganggu para ahli waris atau saudaranya yang masih hidup. Setelah selesai memasak dan mempersiapkan berbagai uporampe sesajen, menjelang maghrib, sesajen tersebut segera diberi doa-doa pasrah, diperuntukkan bagi Sang Hyang Tunggal. Terlepas dari penganut kepercayaan tersebut, sebagai manusia yang bijaksana, alangkah lebih baiknya tetap menghargai tradisi nenek moyang tersebut. Menyikapi hal tersebut, sebaiknya dengan menganggap bahwa prosesi itu adalah sebuah kebudayaan, wujud untuk menghormati nenek moyang dan untuk bersedekah makanan. Setelah selesai acara pasrah atau memberi doa-doa uporampe sesajen untuk arwah nenek moyang, maka makanan dan minuman boleh langsung dimakan oleh anggota keluarga. Dahulu, ketika saya masih usia sekitar 6 tahun, sesajen tidak boleh diambil makanan atau minumannya sebelum menjelang subuh. Bunga setaman harus dibuang di jalan depan rumah. Harus ada kemenyan yang dibakar. Seiring perkembangan zaman, meskipun bentuk prosesi sesajen itu hingga sekarang masih ada, tetapi tidak sepakem dahulu. Terbukti dengan bahan sesajen yang disesuaikan dengan bahan atau yang ada. Waktu pemberian sesajen tidak harus menjelang pagi. Makanan dan minuman sudah boleh dimakan. Doa-doa yang dibaca sudah menggunakan surat-surat Al-Quran. Meskipun masih ada mantra-mantra kuno yang dilafalkan. Masyarakat kuno dengan masyarakat modern tentunya mempunyai perspektif yang berbeda. Pemaksaan dan dakwah aliran keras tentunya akan mengalami kendala dalam pengenalan suatu ajaran baru, sehingga pendekatan secara kekeluargaan, metode penyisipan dan komunikasi dari hati ke hati sangat dibutuhkan. Muncullah akulturasi budaya yang sekarang ada di Nusantara sebagai wujud dari persatuan dari berbagai aliran atau agama. Semangat persatuan dan kesatuan negara lebih diutamakan. Dan begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari sesajen. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.